Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Januari tahun 2017 Masehi. Semua ini tidak akan bisa terselenggara tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada kekuatan dan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan oleh karena itulah syukur harus senantiasa menjadi kebiasaan kita, menjadi refleks di dalam lisan dan perbuatan kita sebagai orang-orang beriman. Kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Khalifah di Sumbawa Barat umumnya dan di acara ini para khususnya. Dan alhamdulillah acara yang insyaallah pada hari ini kita laksanakan ini sudah menjadi rutinitas kita setiap tahun. Tadi berhost itu selalu bersama Khalifah, alhamdulillah. Dan kemudian juga ada Amirul Daulah yang senantiasa juga mendampingi Khalifah untuk mengisi kegiatan taklim kita. Untuk acara pada hari ini, ya, sebelum panjang lebar yang disampaikan nanti ada pengantarnya, maka kami ajak semua kita untuk sama-sama menundukkan kepala dan hati kita membuka acara ini sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di slide kami telah sampaikan ucapan selamat datang. Dan insyaallah kami sampaikan bahwa acara kita ini sedianya akan berlangsung sejak pukul 8.00, yaitu pembukaan dari takbiratul taklim, penyampaian adipul majelis dan sambutan dari Habibul Wilayah. Kemudian yang kedua, materi pertama dari Khalifah Al-Islam Al-Jamaah Al-Khilafah sebagai satu rangkaian dari tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Dari orang Islam itu harus berjamaah dan jamaahnya dalam khilafah. Yang berikutnya nanti dari Khalifah juga Muhajirin, Ansar dan persiapan wilayah hijrah. Kemudian kita istirahat pukul 11.15 sampai pukul 1.13.00. Kemudian nanti pukul 1-nya dimulai lagi oleh Amirul Daulah, dakwah bil hikmah, pelajaran yang baik atau berdebat. Kemudian acara berikutnya lagi dari Amirul juga menegakkan disiplin struktural dalam menghadapi amanah yang akan terus meningkat. Kemudian istirahat, habis asar kita lanjut dengan materi yang terakhir dari Khalifah, menjadi juru damai dalam permasalahan persaudaraan. Baiklah, Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum acara yang dimulai kami sampaikan beberapa tata tertib acara. Bahwa pertama, ketentuan umum peserta adalah para amil umroh, para staf umroh dan pengurus struktural serta warga jamaah yang direkomendasikan oleh Amir Umul Qura. Jadi bukan datang sendiri tanpa ada rekomendasi dari umroh. Kemudian peserta bersedia mentaati ketentuan panitia. Kemudian sebagai perpanjangan tangan dari ulil amri. Kemudian peserta hendaknya hadir tepat waktu dan minta izin setiap meninggalkan majelis. Kemudian peserta mentaati ada di majelis. Tata tertib atau ketentuan khusus, peserta mengenakan seragam khilafah hijau putih atau putih polos dengan logo khilafah di dada sebelah kanan. Kalau kita raba-raba, kalau ada rompi-rompi yang lain-lain dibuka saja. Baju putih polos atau hijau putih dengan logo khilafah di sebelah kanan, berarti ini yang resmi berdasarkan surat dari Khalifah. Kemudian selanjutnya peserta membawa perlengkapan dasar sekali seperti Al-Quran. Itu bukan sesuatu yang istimewa untuk dipersiapkan, juga harus kebiasaan kita bawa Al-Quran. Buku catatan dan alat tulis lainnya, sudah kebiasaan kita jarang sekali membawa alat tulis. Sementara menulis itu sangat penting buat kita dalam menuntut ilmu. Peserta diharapkan membuat catatan-catatan terkait materi yang disampaikan oleh murabi dan berusaha memiliki maksimal satu pertanyaan untuk disampaikan pada sesi tanya jawab nanti. Jadi karena harus diharapkan ada satu pertanyaan, jadi harus ada perhatian hingga tahu mana yang perlu dipertanyakan, mana yang tidak. Kemudian tata tertib kematerian. Moderator akan memulai setiap materi dengan khutbatul hajah serta membaca pengantar kematerian berkenaan dengan tema yang akan disampaikan. Jadi insya Allah nanti moderator akan kami berikan Ustaz Hasan Jaya, Amir Wilayah, saya sendiri, Ustaz Syarif sama Ahikul Kawan Kurniawan. Ada surat di depannya belum kami sampaikan semua.
Kemudian kematerian akan berjalan dalam 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi oleh murabi dan sesi tanya jawab dengan peserta. Pembagian waktu dari kedua sesi disesuaikan dengan kebutuhan murabi dalam menyampaikan materi, hingga minimal disisakan 15 menit di akhir waktu untuk sesi tanya jawab. Bila murabi menyelesaikan materi lebih awal, maka alokasi waktu untuk sesi tanya jawab akan lebih lama. Kemudian selanjutnya moderator penting mengingatkan dan membatasi waktu pertanyaan dari peserta untuk efektivitas dan memberi peluang lebih banyak bagi peserta lain untuk bertanya juga. Kemudian sebelum penutupan setiap materi, moderator akan memberi kesempatan kepada murabi untuk menyampaikan closing statement atau statement penutup. Moderator kemudian memberi kesimpulan singkat dan penutupan dengan hamdalah dan istighfar kepada majlis. Kemudian sambutan Amirul Wilayah, tapi sebelumnya akan sampaikan adabul majelis dulu. Pertama, mengucapkan salam oleh ahli majelis. Jika ia hendak masuk dan duduk pada majelis tersebut, hendaknya ia mengikuti majelis tersebut hingga selesai. Jika hendak meninggalkan majelis, harus meminta izin kepada ahli majelis lalu mengucapkan salam. Kedua, tidak menyuruh seorang berdiri atau pindah atau bergeser agar ia menempati tempat duduknya. Jadi mentang-mentang datang merasa penting, kamu sana duduk sana. Dan selayaknya bagi ahli majelis yang telah duduk dalam majelis merendahkan tempat duduknya agar seseorang yang mendatangi majelis tadi mendapatkan tempat duduk. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang artinya, janganlah kalian menyuruh temannya bangkit dari tempat duduknya, akan tetapi hendaklah kamu memperluasnya. Muttafaq alaih. Kemudian ketiga, tidak memisahkan 2 orang yang sedang duduk agar ia dapat duduk di tengah-tengahnya kecuali dengan izinnya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Tidak halal bagi seorang laki-laki duduk di antara 2 orang dengan memisahkan mereka kecuali dengan izinnya. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Barangkali ya memang sudah memilih tempat berdua itu karena ada sesuatu yang dibicarakan atau masa penting untuk berdua. Yang keempat, apabila seorang bangkit dari tempat duduknya meninggalkan majelis kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak duduk di tempat yang ditinggalkannya tadi. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, apabila seseorang bangkit dari duduknya lalu ia kembali, maka ia lebih berhak untuk duduk di tempatnya. Jadi orang yang belakangan jangan mentang-mentang melihat lowong kemudian langsung duduk tanpa ada pertanyaan kiri kanan tentang siapa yang memiliki tempat. Kemudian kelima, tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Rasulullah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah. Walaupun doif, katanya hadis ini doif dan tidak dapat dipergunakan sebagai hujah, namun hendaklah kita menghindari diri dari duduk di tengah-tengah majelis. Kemudian keenam, seseorang di dalam majelis hendaknya memperhatikan adab-adab. Pertama, duduk dengan tenang dan sopan, tidak banyak bergerak dan duduk pada tempatnya. Yang dua, tidak menganyam jari, mempermainkan jenggot atau cincin. Ini disebutkan menunjukkan bahwa penting kita untuk serius ya, tidak main-main, tidak macam-macam tingkah. Kemudian tidak terlalu banyak berbicara, bersedak gurau ataupun berbantah-bantahan yang sia-sia. Kemudian tidak berbicara 2 orang saja dengan berbisik-bisik tanpa melibatkan ahli majelis lainnya. Biasanya orang tersinggung kalau begini. Kemudian mendengarkan orang lain berbicara hingga selesai dan tidak memotong pembicaraan. Ya, ini penting. Kemudian bicara yang perlu dan penting saja tanpa berputar-putar dan berbahasa-basi ke sana kemari. Ini kalau murabi ya, kebebasan murabi itu bukan ini untuk kita semuanya. Kemudian tidak berbicara dengan meremehkan dan tidak menghormati ahli majelis lain, tidak merasa paling benar, ujub atau sombong ketika bicara. Menjawab salam ketika seorang masuk majelis atau meninggalkan majelis. Dan tidak memandang wanita ajnabiyah, di sini tidak ada perempuan. Ketujuh, disunahkan membuka majelis dengan khutbatul hajah, di mana Rasulullah SAW senantiasa membacanya setiap akan khutbah atau ceramah. Kedelapan, disunahkan menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Diriwayatkan pula dari Tirmizi ketika Nabi SAW ditanya tentang doa tersebut, beliau menjawab untuk melunturkan dosa selama di dalam majelis. Jadi penting kita ingat. Dari sekian untuk ada majelis. Kemudian tadi kembali kepada acara selanjutnya yang ada di atas, yaitu sambutan dari Emir Subah Barat, Ustadz Ma'ruf Manden. Ini masih terpisah dari pengantar materi, masih kembali nanti. Setelah itu baru kemudian menuju ke materi. Jadi kepada Amir Wilayah, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah rahimakumullah, para peserta tadi bolos struktural wilayah Sumbawa Barat yang insya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita begitu banyak rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kepada kita hingga kita bisa hadir bersama di Maktab Wilayah Sumbawa Barat ini untuk mengikuti sebuah acara rutin, ya, sebuah acara rutin yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang struktural di wilayah Sumbawa Barat untuk mengikuti acara TADIP ini. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kita pahala yang banyak, pahala yang berlipat ganda. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dari mengikuti acara ini benar-benar kita dapat mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentunya dari para murabi yang ada, utamanya pada kesempatan kali ini alhamdulillah yang akan menjadi murabi kita pertama adalah khalifah kita. Saya yakin akan banyak sekali tambahan ilmu pengetahuan yang akan kita dapat. Untuk itu kepada sahabat sekalian betul-betul mempersiapkan diri, baik itu dari segi buku catatan, Al-Quran terjemahan atau ballpoint, jangan sampai kita tidak punya. Harap sebuah materi bisa kita menyimpannya dengan mencatat, ya, agar kita punya ada yang kita dapat di dalam acara ini hingga menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kita di lapangan tentunya. Kemudian tidak lupa pula kita menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW dan semua pengikutnya yang telah selalu istiqomah berada di manhaj beliau, meneruskan risalah yang beliau bawa hingga akhirnya sampai dengan kita, hingga akhirnya kita bisa memahami bagaimana indahnya berislam, bagaimana kita memahami juga ternyata pelaksanaan kesempurnaan pelaksanaan ibadah itu ada di dalam al-jamaah. Itu karena adanya risalah yang beliau telah membawa dan sampai di tangan kita, alhamdulillah. Kita tidak memperpanjang kata, kami sebagai Abdul Sumbawa Barat mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang sudah meninggalkan tempat, meninggalkan rumah, ada yang harus menyeberang lautan, ada yang menempuh perjalanan yang jauh dari Labuan Jambu, dari Pelampang, juga ada dari sekitar kota Taliwang, Hutan, maafin, ya. Itu bukan waktu yang pendek, jarak yang pendek. Itu membutuhkan pengorbanan tentunya. Dan mudah-mudahan Allah Maha tahu semua berangkat dari rumah, ya, dengan niat tulus ikhlas, sam'an atau ta'atan membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah amri untuk mengikuti acara ini. Maka sangatlah beralasan kalau kemudian kita sangat mengharap agar banyak yang kita peroleh dari acara ini, insyaallah. Baik, demikian sedikit kata sambutan dari kami. Terlebih kami juga sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Khalifah Amirul Mukminin sudah menemani kita pada hari ini, begitu pula dengan Amir Daulah Ustaz Zulkifli Rahman. Terima kasih dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para peserta sekalian insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sambutan dari Amir wilayah kita, ya, luar biasa tadi disampaikan. Semoga jadi motivasi buat kita semua untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai nanti insyaallah. Sebelumnya kami ingatkan agar daftar hadirnya terus digulirkan sampai semua terisi dan nanti ada hubungannya dengan bagian konsumsi. Ya. Jangan sampai nanti daftarnya orang yang banyak, daftarnya sedikit, nanti diantar sedikit. Baiklah, Ikhwan selanjutnya acara dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Khalifah dengan moderator Ustadz Ma'ruf Mande, Amir Rais Sumbawa Barat. Temanya
Al-Islam, Al-Jamaah, Al-Khilafah sebagai satu rangkaian tak terpisahkan. Kami minta kesediaan kepada Khalifah untuk menyampaikan, dan berikut Ustadz Ma'ruf Mande yang akan memimpin kegiatan ini, mata acara ini. Kepada beliau berdua kami persilakan dan haturkan jazakumullah khairan katsiran sebelumnya. Baik, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita masuk kepada materi kita yang pertama ya, dalam acara kita pada pagi hari ini. Insya Allah acara kita ini sampai sore nanti kita tetap berada di maktab wilayah ini, hanya diselingi dengan istirahat-istirahat. Tema kita pada pagi hari ini adalah Al-Islam, Al-Jamaah, Al-Khilafah sebagai satu rangkaian yang tak terpisahkan. Ya. Jadi insya Allah kita semua akan mendapatkan materi dasar ya dari konsep sebuah jamaah. Semua kita persiapkan diri. Kita langsung saja kita membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi yang artinya dalam sebuah asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai bangsa Arab, ingatlah dari tanah kembali ke tanah. Sesungguhnya tiada Islam kecuali dengan berjamaah, tiada jamaah kecuali dengan berkepemimpinan, tiada berkepemimpinan kecuali dengan taat." Hadis riwayat Ad-Darimi. Dari hadis yang merupakan asar Umar radhiyallahu anhu ini tergambar bahwa eksistensi suatu ajaran tidak dapat dipisahkan dari wujudnya sistem kepemimpinan yang bisa menjamin keberlangsungan dari seluruh cita-cita dan penjagaan terhadap seluruh identitas ajaran yang dianut oleh pengikutnya. Jika kepemimpinan tetap terjaga dan terus berkelanjutan, maka ajaran pun bisa dijamin penegakannya. Namun jika kepemimpinan putus dan tidak berkelanjutan, bisa dipastikan bahwa ajaran pun runtuh. Itulah yang terjadi atas Islam dan kaum muslimin saat ini. Ajarannya ada, penganutnya ada, namun antara ajaran dan penganutnya jauh panggang dan api. Apinya sia-sia menyala, sedangkan panggangan tidak pernah matang sempurna. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sungguh akan terurai ikatan Islam simpul demi simpul. Setiap satu simpul terlepas, maka manusia akan bergantung pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai adalah hukum pemerintahan, dan yang paling akhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sekalian, sejak runtuhnya kepemimpinan global kaum muslimin yaitu Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki 1924, maka hukum Islam pun satu persatu hilang. Bahkan jauh sebelum